Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, anggota KPW, baik yang ada di Pancasari maupun yang ada di Batu Bulan dan juga yang ada di Sidakarya. Malam hari ini kita bertemu kembali dan kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, di mana renungan malam hari ini saya memberikan judul Memahami Kasih Karunia Allah dari Titus 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Nah, sebelumnya mari kita masuk terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur Tuhan malam ini masih memberi kami waktu untuk bersekutu, untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah jam pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang mengendalikan segala sesuatu dan apa yang kami sampaikan, maupun yang kami dengar, boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Adalah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan kembali membahas dalam Titus 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15, di mana pada saat ini mungkin banyak yang mendengar ada suatu anggapan yang viral bahwa keselamatan itu untuk semua orang. Jadi orang apapun kepercayaannya, ya yang penting dia tahu Yesus, dia bisa diselamatkan. Nah, mungkin itu terlihat atau dia melihat di dalam Titus 2 ayat yang ke-11 di sini ya, di mana judul perikop tersebut kasih karunia Allah menyelamatkan seluruh manusia. Nah, tetapi kita perlu meneliti agar kita tidak dibingungkan, agar kita tidak mengambil suatu pemahaman yang sama dengan apa yang ada di dalam pemikiran orang-orang tersebut. Ya. Nah, kita melihat di situ memang pada ayat yang ke-11, Titus 2 ayat yang ke-11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, ini yang membuat sesuatu apabila salah pemahaman akan berakibat yang tidak benar. Nah, tetapi di sini kasih karunia Allah itu memang diberikan kepada manusia. Nah, tetapi dalam konteksnya di sini tidak semua manusia bisa langsung mendapatkan kasih karunia tersebut dan lalu diselamatkan. Semua manusia di sini dimaksudkannya bahwa kasih karunia tersebut tidak memandang status, tidak memandang suatu bangsa, tidak memandang latar belakang, tidak memandang kepandaian saya dan saudara, ya, dari segi pendidikan maupun yang lainnya. Nah, tidak memandang itu, ya berarti kasih karunia yang Allah berikan tersebut adalah nyata dan adil, tidak membeda-bedakan. Nah, tetapi di sini ada sesuatu yang harus
kita pahami ya bahwa ada sesuatu tanggapan dari saya dan saudara ya di dalam menyikapi kasih karunia tersebut. Karena kasih karunia tersebut bukan hanya sesuatu kasih yang diberikan Allah dengan cuma-cuma lalu kita menerima dan kita langsung mendapatkan suatu keselamatan. Nah, tetapi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, memang di Titus 2 ayat yang ke-11 tersebut mengatakan demikian ya, bahwa kasih karunia itu diberikan untuk semua manusia. Nah, tetapi kita juga harus melihat atau memahami pada maksud si penulis atau ayat-ayat yang selanjutnya. Nah, kasih karunia Allah bagi pertobatan manusia itu adalah keinginan Allah. Inilah perspektif Allah. Jadi apa yang tertulis pada ayat 11 itulah keinginan daripada Allah atau perspektif daripada Allah. Tetapi perspektif manusia, saya dan saudara bertolak belakang dari apa yang Allah inginkan atau yang Allah kehendaki. Kisah 17 ayat yang ke-30 mengatakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, jadi sudah tidak memandang lagi, maka sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ya. Itu di dalam Kisah 17 ayat yang ketiga. Lalu 1 Timotius 2 ayat 4 menyatakan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Nah, ini adalah keinginan Allah bahwa semua orang akan diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Ya. Di mana selama ini manusia tidak ada satupun yang benar. Tetapi melalui kasih karunia Allah diberikan agar saya dan saudara bisa diselamatkan atau manusia bisa diselamatkan dan memperoleh pengetahuan, ya, memakai hikmat Allah dan mendapatkan atau memperoleh kebenaran. Kebenaran siapa ya? Kebenaran Kristus karena dialah yang benar. Nah, melalui kasih karunia Allah, melalui kasih karunia-Nya, Allah melakukan segalanya dengan kelemah lembutan dan kesabarannya. Nah, kita melihat itu dari segi Allah. Nah, lalu bagaimana dari saya dan saudara? Ya, mari kita melihat lebih jauh lagi maksud daripada ayat yang ditulis oleh Titus tersebut. Yang pertama, dalam kasih karunia ada pengajaran. Ya. Jadi dalam kasih karunia ada pengajaran. Di ayat 12, Titus 2 ayat yang ke-12 mengatakan, ia mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi di dalam kasih karunia itu ada pengajaran. Jadi katakan sana, ia mendidik, Allah sendiri yang mendidik, Tuhan sendiri yang mendidik, agar saya dan saudara meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, ya, yang selama ini kita geluti, dan kita berbalik untuk memahami akan apa yang Allah inginkan melalui kasih karunia tersebut. Agar kita hidup bijaksana. Ya, orang bijaksana itu biasanya bisa menentukan segala sesuatu yang baik. Ya. Nah, Allah inginkan saya dan saudara menentukan segala sesuatu dengan hikmat Allah. Sehingga kita bijaksana di dalam mengambil suatu keputusan seturut dengan kehendak Allah. Dan kita juga adil dan yang terutama beribadah. Dalam situasi dan kondisi yang saat ini, orang sudah mulai mundur, sudah mulai urung untuk beribadah. Beribadah itu untuk datang kepada Tuhan ya, bukan hanya beribadah pada hari Minggu aja. Tapi setiap waktu, setiap saat, dia selalu rindu untuk bersekutu dengan. Nah, saat ini mungkin sudah mulai ya
karena situasi dan kondisi. Nah, apakah semua manusia melakukan ini? Ini pertanyaannya. Jadi, jangan lalu mengambil suatu kesimpulan dengan bulat bahwa yang penting saya tahu Yesus, saya selamat. Tapi dia tidak mau dididik, tidak mau meninggalkan duniawi, hidupnya menurut kehendak dia sendiri, tidak ada kebijaksanaan, dan tidak pernah rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Waduh, ada persekutuan lagi KPW malam ini, males lah. Saya lagi ada kesibukan ini, kesibukan itu. Ya, yang seharusnya bisa ditinggalkan, tapi itu menjadi alasan untuk tidak ditinggalkan. Ya. Nah, Matius 12 ayat yang ke-32 mengatakan, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jelas sekali ayat ini mengatakan bahwa kasih karunia itu mendidik, dan saya dan saudara saat ini dididik oleh Roh Kudus, ya, yang menuntun saya dan saudara. Dan Roh Kudus selalu memberitakan tentang siapa Kristus. Nah, kalau misalkan orang yang sudah tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus, ya apakah dia juga akan langsung mendapatkan keselamatan dari kasih karunia yang diberikan Allah? Itu menjadi suatu pertanyaan. Ya. Jadi, kita lebih jelas bahwa kita harus menanggapi dengan mendengarkan suara Roh. Kisah 24 ayat yang ke-25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah sudah, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Ya, pada saat itu Rasul Petrus dihadapkan oleh wali negeri, ya, dari tua-tua yang ada pada saat itu, ya, suatu perkataan bahwa apa yang Paulus ajarkan itu menyesatkan. Nah, Paulus berbicara tentang kebenaran, ya, tentang kasih karunia yang Tuhan siapkan bagi manusia. Tetapi wali negeri atau Felix mengatakan dengan suatu ketakutan, cukuplah dahulu, aku nak mau dengar lagi. Ya, silakan pergi. Nanti kalau aku butuh baru aku panggil. Ya, inilah dasar perspektif daripada pandangan kehidupan saya dan saudara, ya selalu seperti itu. Nanti dulu, ya. Kalau saya butuh baru saya panggil Tuhan. Kalau nggak butuh ya udah enggak. Nah, kemudian kita melihat yang kedua, apa yang ada di dalam kasih karunia tersebut, ya sesuai dengan apa yang ditulis oleh Titus. Dalam kasih karunia ada pengharapan tanpa henti. Ya, kita bisa melihat di ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ya, dengan menantikan, ya, seseorang menantikan sesuatu itu pasti tanpa henti, ya. Dia akan terus menunggu, menantikan sampai dia mendapatkan hal tersebut. Nah, itulah namanya pengharapan. Saya dan saudara juga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, menantikan segala apa yang akan Tuhan berikan bagi setiap anak-anaknya. Dalam penantian ini kita selalu memiliki pengharapan di dalam Dia, yaitu juru selamat kita tiada lain Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau orang yang tidak percaya kepada Kristus, pengharapannya apa? Ya. Jadi jangan langsung menganggap bahwa kasih karunia Allah diberikan lalu dia dapat lalu selamat. Pengharapannya aja tidak ada kepada Tuhan, bagaimana dia akan diselamatkan? Roma 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, inilah pengharapan saya dan saudara, pengharapan setiap orang percaya.
menanti-nantikan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada saya dan saudara pada saatnya nanti. 1 Timotius 1 ayat 1 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Ya, ini menjadi suatu pertanyaan. Apakah Kristus menjadi dasar daripada pengharapan setiap manusia? Tentu. Dan kita tahu bahwa banyak yang tidak memiliki dasar ini. Tapi berbahagialah saya dan saudara yang memiliki dasar pengharapan kita hanya kepada Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, ini boleh menjadi nanti suatu pemahaman dari saya dan saudara ya tentang apa yang tertulis ataupun yang viral saat ini. Ya. Kemudian kita lanjut kepada yang ketiga. Ya, di sana dikatakan dalam kasih karunia ada pembebasan dan pengudusan. Ayat yang ke-14 mengatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi inilah tujuan daripada kasih karunia yang Allah berikan, yaitu membebaskan saya dan saudara dari belenggu dosa. Berpindah dari kehidupan-kehidupan yang terikat oleh keduniawan untuk berbalik kepada Dia. Dan Dia menguduskan, yang menguduskan di sini bukan berarti suci atau segala macam, ya, haleluya puji Tuhan, lalu melakukan segala sesuatu yang di luar daripada kebiasaan, bukan. Tapi menguduskan di sini berarti kita dipisahkan dari, kalau dulu kita selalu terikat kepada bapa kita yang lama, yaitu iblis, tapi sekarang kita sudah beralih ya mengikat atau terikat di dalam Bapa kita yang baru, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, itu yang maksudnya dikuduskan, dipisahkan, sehingga kita selalu untuk mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Ya, bukan lagi terikat oleh apa yang ada di dunia ini. Nah, itulah yang diinginkan, sehingga saya dan saudara menjadi umat kepunyaannya sendiri. Nah, lalu yang menguduskan siapa? Apakah saya berkomitmen untuk dibaptiskan, lalu berkomitmen mengikut Tuhan? Oh, berarti saya menguduskan diri saya kepada Kristus, kepada Tuhan. Oh, nanti dulu, bukan itu ya. Yang menguduskan di sini dikatakan sana adalah Tuhan sendiri yang menguduskan, ya, dikatakan menguduskan bagi dirinya. Karena Dia kudus, maka segala sesuatu yang harus datang atau berada di lingkungannya Dia juga harus kudus. Dia yang menguduskan, bukan saya dan saudara yang menguduskan diri sendiri datang kepada Tuhan atau datang kepada Kristus. Nah, inilah yang menjadi suatu poin. Ya, apakah setiap manusia itu anggapan mereka bahwa mereka diselamatkan dengan cara yang mereka menguduskan dirinya sendiri, ya, dengan berbuat baik, dengan melakukan ini, melakukan itu, beribadah yang taat. Ya, tetapi mereka tidak mempercayai Kristus, ya, berarti mereka tidak termasuk di dalam umat yang dikuduskan oleh Dia. Ulangan 4 ayat yang ke-20. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Jelas sekali ayat ini mengatakan bahwa Dia yang melakukan segala sesuatu untuk menjadikan saya dan saudara sebagai umatnya sendiri. Efesus 2 ayat yang ke-10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, setiap manusia buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, sesuatu Allah yang menciptakan, Allah yang mengerjakan, ya,
dan Allah memiliki suatu keinginan, yaitu supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Di luar Kristus, apa yang saya dan saudara lakukan adalah suatu pekerjaan yang tidak baik. Walaupun di dalam segi kemanusiaan mungkin dianggap itu perbuatan baik, tetapi dari pandangan Allah itu sesuatu yang tidak baik. Karena tidak didasari oleh pertolongan Dia, tidak didasari oleh karyanya, ya, sehingga pekerjaan apapun yang kita lakukan tidak baik di mata Tuhan. Nah, tetapi saya dan saudara mendapatkan kasih karunia, ya, agar saya dan saudara bisa melakukan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik di sini apakah saya dan saudara yang melakukannya, inisiatif dari saya dan saudara? Tidak, jelas sekali ayat ini mengatakan bahwa pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelumnya itu sudah dipersiapkan segala apa yang akan saya dan saudara lakukan untuk kemuliaan atau memuliakan Allah. Jadi itu bukan berasal dari pikiran, dari apa pandangan saya dan saudara, tetapi Allah yang mengerjakan. Banyak pandangan orang-orang di luar Tuhan melakukan perbuatan baik, ya karena usahanya dia, karena pikirannya dia, karena ketaatannya dia. Dan karena itu bukan kasih karunia, tapi kasih karunia melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Semuanya dari Allah. Keluaran 19 ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ya, Allah yang mempunyai seluruh bumi, Allah yang menciptakan semua manusia. Kasih karunia Dia berikan semua kepada semua bangsa tanpa terkecuali, bukan bangsa Israel aja, tapi semua bangsa termasuk saya dan saudara. Nah, tetapi ada, ya, sesuatu yang harus dipegang atau sesuatu yang harus dilakukan, yaitu mendengarkan firman-Nya dan berpegang teguh pada perjanjiannya. Lalu kita akan menjadi suatu harta kesayangan daripada Tuhan. Tidak semua bangsa, tidak semua manusia, tidak semua orang mau mendengarkan firman Tuhan seperti Felix tadi, ya, tidak mau memegang perjanjiannya, ya, di mana pengharapannya bukan kepada pengharapan di dalam Tuhan, tetapi pengharapannya hanya di dalam harapan dunia ini. Apakah itu yang dikatakan mendapatkan kasih karunia dan diselamatkan? Ya. Dan yang terakhir, Titus 2 ayat yang ke-15 mengatakan, nah beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau. Ya, inilah respon atau tugas daripada saya dan saudara, ya, melakukan perbuatan baik yang telah Allah siapkan sebelumnya, yaitu memberitakan Injil Kristus, memberikan nasihat yang benar, ya, dan yakinkanlah, ya, orang dengan segala kewibawaan. Ya, jadi kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan bukan asal-asalan, ya, bukan memakai firman Tuhan untuk sesuatu motivasi atau keinginan kita sendiri, ya, tujuan hidup kita sendiri, tetapi sampaikanlah itu dengan segala kewibawaan. Orang yang berwibawa itu akan menyampaikan segala sesuatu yang benar dan lurus, ya. Dan biasanya dia menyampaikannya bukan untuk motivasi-motivasi tertentu, tapi dia menyampaikannya sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau dipersiapkan. Nah, di sini saya dan saudara harus menyampaikan secara berwibawa kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah yang mempersiapkan, saya hanya dan saudara hanya sebagai sarana berkat bagi banyak orang untuk mendapatkan kasih karunia tersebut. 1 Timotius 4 ayat ke-11 mengatakan,
beritakanlah dan ajarlah semuanya itu. Sampaikan ya bahwa kasih karunia Allah, Injil Kristus itulah yang akan menyelamatkan, bukan ajaran atau kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. Inilah perbuatan baik saya dan saudara. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam setiap menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ingatlah menyampaikan dengan suatu perkataan yang benar, yang bagus, yang sopan, dengan tingkah laku yang baik, dengan kasih dari Kristus, dan kita setia menjaga kekudusan saya dan saudara. Ayat yang terakhir, 1 Timotius 4 ayat yang ke-13, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi inilah maksud daripada kasih karunia Allah, di mana pengharapan saya dan saudara pada saat nanti kita akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Tetapi sementara ini sampai menunggu kedatangan Tuhan, kita harus bertekun, tetap memegang pengharapan tersebut. Dan kita terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dengan membaca kitab suci maupun mendengarkan tuntunan daripada Roh Kudus untuk membangun iman percaya saya dan saudara, dan juga untuk menyampaikan kepada orang-orang yang belum mendengarkan, atau orang-orang lain, atau orang-orang yang masih mengalami kebingungan di dalam pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mengajarkannya, seperti tadi dikatakan, dengan tingkah laku, dengan perkataan, dan dengan kasih yang daripada ya, biarlah renungan yang singkat pada malam hari ini boleh menguatkan PW, khususnya bagi panitia PI, ya, yang terus akan bekerja untuk memberitakan Injil Tuhan. Ingatlah ya, bahwa orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini belum mengenal Kristus, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan kasih karunia dengan suatu catatan, apakah mereka memang menerima atau mereka tetap pada pemikirannya sendiri. Tuhan memberkati. Ya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, puji syukur Tuhan atas pelajaran indah pada malam hari ini yang Kau berikan, walaupun singkat Tuhan, tetapi kiranya ini boleh menguatkan kepercayaan kami, kerohanian kami, pengenalan kami akan Engkau, yang adalah Roh Kudus yang selalu menuntun kami dalam segala aspek kehidupan kami, sehingga kami tidak melenceng atau keluar dari jalur yang telah. Terima kasih Tuhan atas pelayanan-Mu pada malam hari ini. Semuanya ini kami alaskan hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.